Bahkan manusia sekalipun tidak mampu menciptakan hal yang serupa dengannya. Apa itu? Yaitu kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salam ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu, saudara jemaah Masjid Muklisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebuah teknologi yang tiada duanya di dunia ini. Bahkan manusia sekalipun tidak mampu menciptakan hal yang serupa dengannya. Apa itu? Yaitu kecerdasan. Kecerdasan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Sehingga manusia menjadi makhluk yang sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Setiap manusia pasti memiliki kecerdasan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual. Apa itu kecerdasan intelektual? Yaitu kemampuan manusia untuk mengolah data, angka, menghafal, dan lain sebagainya. Dan itu diukur. Ada alat ukurnya. Kalau anak sekolah, anak madrasah, untuk menentukan intelektualitasnya tinggi atau rendah, yaitu dengan dilaksanakannya ujian akhir sekolah. Setelah dia belajar 6 bulan, dengan latihan, catatan, dan sebagainya, setiap akhir semester jadi tes untuk menentukan peringkat berhasil atau tidak gurunya mengajar. Itu kecerdasan intelektual. Tetapi lebih jauh lagi, kecerdasan intelektual itu diukur dengan alat ukur yang berbeda. Makanya ada istilah IQ Albert Einstein karena di atas 200 misalnya. Lalu IQ Presiden almarhum B.J. Habibie yang melebihi IQ-nya Albert Einstein. Kenapa bisa demikian? Karena kecerdasan intelektualnya dilatih dari kecil dan tidak bisa langsung hadir begitu saja. Itu kecerdasan intelektual. Yang kedua, kecerdasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Yaitu kecerdasan yang diberikan kepada manusia untuk merasakan hal-hal yang berbeda. Yang kita pahami emosional sekarang ini kebanyakan marah. Emosi aku dengar budak tuh, nah itu kan. Tetapi emosional sebenarnya memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya marah. Karena perasaan di dalam diri kita itu selain marah, ada bahagia, ada senang, ada sedih, ada berani, ada malu. Itu semua adalah emosional yang diciptakan manusia, yang diciptakan Allah untuk manusia. Lalu yang ketiga, yang diciptakan Allah untuk manusia adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Yaitu kecerdasan yang diciptakan untuk mengelola ketakwaan kepada Allah, akhlak manusia, serta perilaku-perilaku lainnya yang menuju pada kebaikan. Tapi kebanyakan para ilmuwan Islam menggolongkan spiritualitas ini hanya pada hablum minallah saja. Salat itu salah satu bentuk spiritualitas. Jika salatnya baik, insya Allah perilakunya juga ikut baik, akan berbanding lurus dia.
Sehingga spiritualitas itu bukan hanya hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas. Tapi lebih kepada pribadi manusia. Nah, itu 3 kecerdasan yang diciptakan Allah untuk manusia yang tidak pernah bisa ditiru oleh manusia lain, diciptakan manusia lain, dan menjadikan manusia itu sebagai salah satu-satunya makhluk yang sempurna yang diciptakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah yang merupakan manusia yang paling sempurna saat ini yang kita jadikan panutan, juga memiliki ketiga kecerdasan itu, dan tentunya levelnya akan lebih tinggi daripada kita yang ada di sini. Yang pertama, bagaimana intelektualitas Rasulullah SAW tidak diragukan lagi. Apa contohnya? Ketika terjadinya perang Badar, waktu itu kekuatan umat Islam itu tidak berbanding dengan kekuatan lawan itu. Tetapi dengan kemampuan Rasulullah dalam menciptakan strategi, mendapatkan informasi, dan juga pemahaman beliau terhadap wilayah perang, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan. Dan itu bukan sekali perang itu saja, banyak sekali perang yang dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan strategi-strategi yang canggih pada waktu itu. Sehingga beliau bisa mengkalkulasikan dalam waktu 1 tahun ini akan terjadi pergerakan massa, di mana perang itu akan terjadi, lalu bagaimana cara mengatasinya. Begitulah cerdasnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana pula kecerdasan emosional Rasulullah? Ada 3 hal yang dimiliki oleh Rasulullah secara emosional. Yang pertama adalah toleransi. Toleransi yang dimiliki oleh Rasulullah itu cukup tinggi. Kapan itu terjadi? Ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Yastrib, yang sekarang namanya Madinah, dia merangkul semua ajaran dan agama yang ada di sana. Lalu Rasulullah juga memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah peraturan yang dapat menjaga hubungan sosial di negara tersebut, di daerah tersebut, agar tidak terjadi gesekan lagi antara umat Islam dan umat-umat lainnya yang ada di Madinah itu. Banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Muhammad ini berkaitan dengan emosional beliau. Mulai yang dari yang terkenal juga bagaimana beliau di Taif ketika berperang, ya. Lalu sudah bertepus lumus beliau, berdarah-darah, bahkan beliau tidak mendoakan supaya musuhnya itu langsung hancur lulu lantak itu saja, tapi beliau mendoakan agar orang-orang yang ada di situ nantinya adalah orang-orang yang memiliki iman yang kuat terhadap Allah SWT. Tidak ada doa yang buruk bagi manusia lainnya. Nah, begitulah emosional seorang Rasulullah SAW. Lalu spiritualitas yang dimiliki Rasulullah itu tiada duanya. Bagaimana dia mengesahkan Allah, mengajak sahabat-sahabatnya untuk beribadah kepada Allah, dan juga bagaimana beliau berdakwah untuk meyakinkan orang-orang yang dikatakan kafir waktu itu untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kecerdasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, lantas bagaimana intelektualitas kita sebagai umat Rasul? Nah, ini dia. Apakah intelektualitas itu tidak wajib atau wajib dimiliki oleh kita saat ini? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Itu penggalan ayatnya itu. Apa kata Allah? Dan ku ajarkan kepada Adam nama-nama semua benda. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendidik intelektualitas Nabi Adam agar Nabi Adam memahami dan mengetahui benda-benda yang ada di langit dan ada yang di bumi serta kegunaannya. Termasuk sekarang ketika manusia menemukan angka-angka, rumus-rumus matematika, teori-teori fisika, semua berawal dari situ. Dan itu diajarkan dulunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kita sebagai keturunan Adam juga sepantasnya lah memiliki dan mengetahui hal-hal tersebut. Penelitian barat mengatakan bahwa otak manusia itu 90%-nya pintar, Bapak Ibu. 90%-nya pintar. Apa bukti pintarnya? Ketika ada api, tangan kita ditaruh dekat api itu akan terasa panas. Kalau kita tidak pintar, maka kita akan taruh saja tangan kita itu di api. Tidak ada reaksi terhadap suhu. Ketika kita lapar, kita akan berpikir bahwa saya belum makan. Itu begitulah kecerdasan otak manusia itu. Menghadapi respon yang berada di luar tubuhnya. Dan ini terbukti juga oleh kaum ibu-ibu yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Dapat mengkalkulasikan waktu. Biasanya kalau ibu rumah tangga itu bangunnya subuh, sudah sholat subuh mengerjakan hal-hal yang lain. Bisa menyapu, bisa memasak, bisa mencuci, mengurus anak dan lain sebagainya. Bangun tidur, goreng ikan. Sebelum ikan itu masak, maka akan dikerjakan hal-hal yang lain. Entah motong bawang, motong lada, atau menyapu rumah. Tak hangus ikan tuh. Tak hangus ikan tuh. Karena apa? Mampu mengkalkulasikan waktu. Karena wanita itu pintar. Tapi cobalah itu kalau diserahkan kepada bapak-bapak. Suruh goreng ikan pagi-pagi, ngurus anak segala macam, anak siap, ikan pun selesai. Kalau tak selesai di kuali, selesai di kucing. Itu aja lah. Karena laki-laki kepintarannya berbeda lagi dengan perempuan. Nah, sehingga manusia itu memiliki taraf intelektualitas yang berbeda. Kalau laki-laki biasanya intelektualitasnya yang seperti apa, Pak? Biasanya intelektualitasnya itu muncul ketika jam 9 malam sampai jam 2 tuh. Pergi keluar rumah. Kalau bapak-bapak dulu keluar pergi ke sungai mengail. Balik jam 2 bawa ikan. Dia tahu tuh setiap malam balik jam 2 terus tuh. Karena anginnya terasa, harus semakin dingin nanti tak bisa lagi nih dan nyucuk tulangnya nak semurat nanti. Nah, tapi kalau bapak-bapak sekarang gimana kira-kira tuh? Keluar jam 9, balik jam 2. Ah, ini kok jam batu. Nah, tapi kadang-kadang disitulah letak muncul intelektualitas manusia itu. Tapi ya pula Bapak Ibu, kalau main batu tuh, itu pintar minta ampun. Belum keluar lagi beginilah tahu batu kawan tuh, ini 5 kayak gitu. Artinya intelektualitas laki-laki itu lebih mantap sebenarnya kan untuk mengkalkulasikan angka-angka. Tapi kalau dikelola dengan baik maka akan lebih baik lagi. Nah, itu. Ya, baik, mantap dia menghitungnya itu kan, Pak. Nah, itu dia. Nah, lalu bagaimana emosional kita saat ini? Nah, emosional kita, rasa marah, rasa sedih, bahagia, malu yang tadi kita sebutkan di awal, tidak akan salah arahnya jika dikelola dengan benar. Lalu yang terakhir, bagaimana spiritualitas kita saat ini? Apakah kita sudah merasa dekat dengan Allah? Atau semakin hari semakin jauh dengan Allah?
Karena spiritualitas ini bermuara pada akhlak. Lalu harapan kita semua tentunya sebagai umat Nabi Muhammad, semua kecerdasan ini dapat kita miliki. Walaupun tidak setara dengan beliau, tapi kita harus mampu menjadi insan-insan yang pintar, insan-insan yang jenius, insan-insan yang cerdas dalam menghadapi setiap masalah, terutama di bulan Ramadan. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.